Oke. Ya, sebelum Abang share screen, Abang mau ini ya, mengajak adik-adik untuk berpikir. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan coba untuk kita jawab sama-sama, Di. Abang pengen tahu pendapat kalian tentang soal ini ya, masalah soal kasih. Nah, ada 4 pertanyaan yang nanti akan kita diskusikan di akhir setelah Abang bawa bahan. Pertanyaan yang pertama, kalau kita bosan mengasihi, apa yang harus dilakukan? Yang ini sering kita alami di pelayan mahasiswa, di rumah, di kos, atau dimanapun. Kalau kita bosan mengasihi, apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah mengasihi itu bisa dipelajari atau muncul sendiri? Ya, bawaan lahir misalnya. Yang ketiga, kalau orang tua kita berantem atau bertengkar, apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi mereka? Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kalau kamu berantem atau bertengkar dengan orang yang kamu kasihi, apa yang akan kamu lakukan? Ya, itu kira-kira ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, juga Abang persilahkan. Kita mau masuk ke buah roh yang pertama, itu kasih. Jadi, nah saran Abang, hal-hal penting boleh dicatat, sekalipun Abang share screen, ya apa-apa ya, biar nggak bosan juga adik-adik. Dan akhirnya kita bersama-sama coba untuk memahami. Oke. Kelihatan, Dik? Kelihatan? Kelihatan, Bang. Kita ada bahan bacaan. Yang pertama Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Lalu nanti kita baca lagi ya. Ini biar kita baca sampai selesai Katekismus Heidelberg nomor 9 sampai 16. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Abang minta tolong ke Tia lah, Tia. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bisa Tia? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bisa ya? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya, Bang. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, satu lagi di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Angel bisa, Dik? 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Oh, Bang. Iya. Ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan camang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita lanjutkan untuk baca Katekismus Heidelberg ya, nomor 9 sampai 16. Ya. Nomor 9 sampai 16, Katekismus Heidelberg.
Apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukumnya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Tidak. Ya, apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil? Tidak. Itu artinya Allah memperlakukan manusia dengan adil. Karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa hingga ia dapat melaksanakannya. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatannya yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian, sehingga ia bersama keturunannya kehilangan karunia-karunia itu. Nomor 10. Apakah Allah hendak membiarkan ketidaktaatan dan kemurtadan semacam itu tanpa hukuman? Tidak. Sebaliknya, ya artinya Tuhan itu memberikan penghukuman kepada orang yang melanggar aturannya. Dia sangat murka, baik atas dosa turunan maupun atas dosa yang kita perbuat sendiri. Dia hendak menghukumnya dengan hukuman yang adil, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana dia telah berfirman, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Pertanyaan ke-11. Bukankah Allah juga penyayang? Sungguh Allah itu penyayang, tetapi dia juga adil. Oleh sebab itu, keadilannya menuntut supaya dosa yang diperbuat terhadap kemuliaan Allah yang tertinggi itu dihukum dengan hukuman yang tertinggi juga, yaitu hukuman yang kekal atas tubuh dan jiwa. Jadi kalau ditanya, kenapa Tuhan ngasih hukuman yang demikian besar ya? Misalnya kayak neraka gitu, hukumannya kok terlalu sadis ya? Emang Tuhan nggak bisa menghukum dengan cara lain? Ini ya jawabannya. Karena kita telah berbuat dosa kepada pribadi yang tertinggi, sehingga kita layak mendapatkan hukuman yang tertinggi. Jadi, nomor 12. Menurut hukuman Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Jawabannya, Allah mengendaki supaya tuntutan keadilannya dipenuhi. Oleh sebab itu, kita wajib melaksanakan pelunasan sepenuhnya, apakah dengan berupaya sendiri atau oleh upaya pihak lain. Ya, jadi kita wajib sebenarnya untuk melunasi hutang kita itu karena kita udah berbuat dosa kepada pribadi yang tertinggi. Nomor 13. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri? Sama sekali tidak. Bahkan tiap-tiap hari kita menambah hutang kita. Ya, tiap-tiap hari kita berbuat dosa. Nomor 14. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Mungkin nggak yang makhluk lain? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pertama, Allah tidak mau menjatuhkan hukuman terhadap makhluk lain karena kesalahan yang diperbuat manusia. Kedua, tidak ada makhluk semata yang sanggup menanggung beban murka Allah yang kekal atas dosa dan membebaskan makhluk-makhluk lain darinya. Nomor 15. Jadi, pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Seorang pengantara dan penebus yang adalah manusia sejati dan benar. Tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati. Nomor 16. Mengapa dia harus seorang manusia sejati dan benar? Sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang berdosa. Oke, jadi itu akhirat Tuhan ya, Tuhan sendiri yang menanggung dosa kita. Oke, Dik. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kita, buah roh yang pertama, kasih ya. Kalau Abang sedikit review minggu lalu itu kan, Abang mungkin nggak akan ngulang lagi ya, Dik, tentang latar belakang perikop di Korintus, karena kita hanya pengen ngambil apa yang dipahami Paulus tentang kasih ya. Karena kalau di Korintus itu sebenarnya, kenapa ya Paulus menulis tentang kasih di pasal 12 itu ya? Ya kan? Karena itu perikop yang kita baca itu tentang kasih itu, dia ada di antara pembahasan tentang karunia gereja ya. Gitu. Jadi kasih itu pun termasuk karunia, termasuk
karunia yang dimiliki oleh gereja. Jadi itu makanya dia tulis di Korintus seperti itu. Terus kalau kita ingat lagi tentang Galatia kan, minggu lalu udah Bang bagikan kalau di Galatia itu ada jemaat yang orang Yahudi yang legalis ya, yang menganggap bahwa keselamatan itu hanya ketika kita masuk sebagai anggota orang Yahudi. Padahal enggak kan, semua orang itu punya kesempatan yang sama gitu ya, baik orang Yahudi maupun orang non Yahudi. Bahkan itu banyak juga dia tulisnya kekesalan Paulus kepada jemaat di Galatia. Kalian kok cepat kali berubah gitu. Dan dia juga pernah menyinggung tentang Petrus dan dia mengingatkan jemaat itu kalau kita ini adalah orang yang harusnya berbuah, itulah buah roh ini ya. Kita seharusnya nggak lagi diperhamba gitu oleh dosa. Lalu dia juga mengingatkan jemaat itu kita ini adalah keturunan perempuan merdeka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi intinya jemaat di Galatia itu ada kayak inilah ya, kayak kalian harus anggota orang Yahudi dulu biar selamat. Gitu. Tapi enggak. Itu akhirnya Paulus kritik dan kita ini semua layak untuk selamat asalkan kita berada di dalam Kristus. Gitu. Dan kita harusnya berbuah ketika kita tinggal di dalam Kristus. Oke, dan buah yang pertama yang akan kita bahas adalah kasih. Ya, jadi Abang akan coba bahas satu persatu karena ini agak padat, tadi udah dibaca ya, kasih itu sabar, murah hati, dan seterusnya, sampai ayat ke-7. Jadi Abang harap konsep-konsep yang kalian rasa perlu untuk dicatat, silahkan dicatat, karena ini memang sederhana tetapi sering kita lupakan. Gitu. Bentar ya, ya, jadi memang agak padat gitu. Jadi Abang harap ya kalau ada hal yang penting silakan dicatat biar kita sama-sama menikmati hal-hal yang disampaikan gitu. Lalu inilah ya, kasih itu kan buah roh ya, Abang share screen ya. Ya, jadi kalau ada nanti yang kalian rasa perlu untuk ditambahi, Abang kasih kesempatan. Ada mau ditanya, Abang kasih kesempatan juga. Ya, kalau kalian rasa nggak sesuai juga ya silakan. Ya, kita sama-sama berdiskusi. Oke, tadi udah kita baca ya tentang ini yang ada dalam perikop. Nah, Abang sedikit mau ngasih, kemarin udah kita bahas ya, bahwa Tuhan itu adalah, ya dia adalah kasih dan Tuhan itu adalah kudus gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita renungkan kan, orang Kristen itu, kita punya pemaknaan yang cukup dalam, cukup tajam tentang kasih. Kita punya pengenalan yang cukup tajam tentang kasih. Misalnya, ya kayak Allah Tritunggal ya. Makanya kan Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi namun satu, pribadi yang mengasihi sejak semula, ya dari kekal hingga kekal. Yang pribadi Bapa itu mengasihi pribadi Anak mengasihi pribadi Roh Kudus dan seterusnya. Ya 3 pribadi namun satu ini mengasihi dari kekal hingga kekal. Ya bahkan itu makanya Tuhan kita itu disebut sebagai kasih adanya. Lalu kayak mana pengorbanan Kristus, ya Tuhan kita itu dia nggak tinggal di dalam kemuliaannya aja, tetapi dia turun gitu. Saking dia mengasihi manusia yang berdosa ini, dia turun dari kemuliaannya. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 ayat 14 ya. Yesus itu yang adalah Tuhan itu, dia turun sama-sama seperti kita, mengambil rupa sebagai seorang hamba, itu sebagai manusia. Jadi nggak ada agama manapun selain agama kekristenan yang punya konsep kasih sedemikian dalamnya dibandingkan kekristenan. Karena kita itu punya Allah yang adalah kasih, mengasihi dari kekal hingga kekal, bahkan Tuhan yang rela mengorbankan dirinya untuk ciptaan. Itu nggak ada agama manapun yang punya konsep Tuhan seperti itu. Ya, tapi kekristenan punya konsep yang cukup dalam akan kasih itu. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, dan ketiga pribadi namun satu itu mengasihi dari kekal hingga kekal. Oke, ya Allah adalah kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang kalau Allah adalah kasih dan Allah itu adalah kudus. Maka pastilah kasih itu akan membawa kita kepada kekudusan. Gitu. Ya, namanya Tuhan itu Tuhan yang kudus kan, dan Dia adalah kasih. Berarti kasihnya manusia, ya kasih yang benar harusnya ya
ya punya kasih seperti Allah itu yang adalah kudus. Ya harusnya seperti itu ya. Dan buah roh adalah kasih yang pertama. Ketika Kristus itu tinggal dalam kita, maka kita punya hidup yang berbuah kayak jemaat di Galatia ya. Harusnya kita udah berbuah karena Kristus itu tinggal dalam kita, dan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, jadi buah roh bagian yang pertama itu adalah kasih. Itu jadi bukan buah-buah roh, kemarin Gabang bilang, ini adalah buah roh. Ya, satu kesatuan yang saling berkaitan. Tetapi waktu Abang coba untuk selidiki tentang kasih yang ada di Korintus ini, ternyata kasih itu pun cukup padat ya. Ya, memang Allah itu adalah kasih gitu, tapi akhirnya kan Allah itu tinggal di dalam diri kita gitu. Orang-orang yang udah percaya kepada Kristus dan hidup kita akhirnya berbuah. Gitu, dan buah yang pertama itu adalah kasih itu juga gitu. Jadi dan kasih yang ada di dalam tindakan kita ini hasil dari buah roh itu, kasih aja pun sebenarnya udah cukup padat. Ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat ya di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Abang baca ulang ya biar kita paham. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa ya sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, tahulah ya semua bahasa manusia, mungkin dia paham berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Itu berarti dia punya kecerdasan yang cukup tinggi. Dia punya kepintaran mungkin. Atau bahkan dia punya bahasa intelektual yang cukup rumit. Kadang-kadang kita kalau di kampus, itu kan dosen itu pasti punya bahasa yang cukup rumit untuk dimengerti. Ya itu pun termasuk bagian dari bahasanya manusia. Gitu. Jadi ini menggambarkan tentang sekalipun aku cerdas gitu. Ya aku punya relasi, berarti kan orang yang punya kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa ini kan berarti dia juga punya kemampuan untuk berelasi yang cukup tinggi. Dan dia adalah orang yang terpandang berarti, orang penting. Gitu ya. Nah, sekalipun aku mungkin orang penting gitu, aku tahu hikmatnya manusia, aku tahu banyak hal gitu tentang manusia. Kalau aku nggak punya kasih, itu nggak berguna. Termasuk sekalipun aku tahu bahasa malaikat, itu bahasa roh. Ya, aku bisa berbahasa roh. Sekali lagi, konteks Korintus ini bicara tentang karunia gereja ya. Ya, kemarin kita udah belajar tentang doktrin Roh Kudus. Kalau karunia ini, ya kalau ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, dimateraikan dalam orang percaya, ada dua karunianya kan? Ada yang bisa dipelajari dan ada yang tidak bisa dipelajari. Jadi bahasa manusia itu ya termasuk sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau bahasa malaikat ini adalah karunia yang tidak bisa dipelajari. Misalnya kayak bahasa roh ya. Nah, sekalipun aku punya karunia itu, tapi kalau aku nggak punya kasih, itu nggak ada gunanya. Sama aja kayak gong, itu gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Gong itu tahu ya, kalau ada peresmian, ya gong itu biasanya dipakai gitu. Dan biasanya suaranya gong itu besar kan, menggelegar. Atau misalnya kayak canang, canang itu biasanya lonceng kecil untuk memanggil inilah ya kalau ada anak-anak itu kalau mau bel masuk itu canang itu kayak bel kecil, lonceng kecil gitu. Jadi kalau aku punya karunia, tetapi aku nggak punya kasih, aku sama aja kayak gong, kayak canang yang ribut, itu nggak ada gunanya. Jadi kan gong sama canang kalau terus didengar itu kan nggak ada gunanya, jadi ribut mengganggu. Gitu. Ya kira-kira kayak gitu hidup kita. Kalau kita nggak punya kasih. Ya lalu yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ini tadi ya bernubuat kayak nabi, apa yang akan terjadi di masa depan, atau misalnya kayak ahli ekonomi sekarang. Ya mereka bisa menganalisa kayak mana pertumbuhan ekonomi kalau kita buat kebijakan tertentu. Itu pun adalah suatu kemampuan untuk bernubuat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, gitu. Aku bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya aku mengetahui segala rahasia. Ya, dia tahu banyak rahasia.
Padahal kan pengetahuan manusia ini hanya parsial kan. Kita nggak mungkin bisa tahu secara utuh. Ya paling kalaupun kita punya pengetahuan itu hanyalah pengetahuan yang parsial. Ya sekalipun aku ya tahu banyak rahasia gitu dan memiliki semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Tetapi ya dan ini juga ya, kalaupun aku punya iman gitu yang sanggup memindahkan gunung, ya akhirnya dia bisa buat mukjizat misalnya. Tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kayak yang di ayat pertama tadi. Kalau nggak ada kasih itu nggak ada gunanya. Yaitu hanyalah tampilan semata yang mungkin bisa jadi sarana kita menyombongkan diri. Gitu ya. Sama juga kayak di ayat ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, berdiakonia, gitu, aku beramal, aku membantu orang lain, gitu, aku memberikan persepuluhan misalnya, aku memberikan kolekte, persembahan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini ya, menyerahkan tubuh untuk dibakar, misalnya ini orang-orang yang mati martir. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu nggak ada gunanya. Ya, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa kasih itu harusnya menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Ya. Oke, di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 tadi. Ayat yang pertama itu bicara apa ya? Karunia roh tadi Abang bilang. Bahasa roh, dia bisa berbahasa roh, dia bisa mengerti hikmatnya manusia, dia bisa punya banyak kepintaran. Tapi kalau enggak ada kasih yang menjadi dasar dari itu semua, itu enggak ada gunanya, gitu kayak gong, kayak canang, yang hanya menghasilkan keributan, yang hanya bisa membuat kekacauan, gitu. Ya kemarin udah kita belajar apa itu peraturannya berbahasa roh, ini nggak bisa semua, ini nggak dipelajari ya. Tapi aturannya pun ada, gitu 2 atau 3 orang. Kalau nggak ada yang bisa mengartikan juga, ya udah, gitu nggak usah ribut. Gitu cukup berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Nah, yang kedua, misalnya karunia tadi, ayat kedua, karunia bernubuat, kepintaran, iman untuk melakukan mukjizat. Kalau nggak kasih yang menjadi dasarnya, ya itu nggak ada gunanya. Sama juga ayat yang ketiga, berdiakonia atau mati martir, seperti Yesus misalnya ya. Itu kalau bukan kasih yang menjadi dasarnya, itu nggak ada gunanya. Misalnya kalau adik-adik pernah tonton, Abang saranin kalian lihat nanti ya. Silahkan dilihat nanti film Quo Vadis judulnya. Ya, ini adalah cerita tentang jemaat mula-mula di abad pertama. Itu Abang udah pernah nonton cuplikannya. Ini adalah orang-orang di jemaat mula-mula ya, di film Quo Vadis di masa pemerintahan Nero abad pertama. Kayak mana mereka akhirnya mati martir, dibakar, hidup-hidup, sampai ada yang dibawa ke ini ya, ke Koloseum, dan mereka jadi tontonan orang-orang Romawi. Ada yang dikejar singa, bayi-bayi mereka akhirnya seperti itu, gitu, mati martir, digigit kepalanya dan seterusnya. Dan orang Romawi itu hanya tertawa memperhatikan mereka. Atau misalnya kayak Yesaya. Ya, Yesaya di Ibrani 11 ayat 37. Ya, di dalam tradisi Yahudi memang di Yesaya juga ada dikatakan itu bahwa Yesaya itu, Nabi Yesaya itu dia juga mati martir. Ya, dia digergaji tubuhnya, itu jadi terbelah dua. Seperti itu. Jadi ya itu orang yang mati martir itu pun adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kan. Mereka dapat beban yang dikhususkan oleh Tuhan. Tapi sekalipun aku mungkin dapat panggilan untuk mati martir seperti Yesus, seperti para murid, ya kecuali Yohanes murid Yesus. Semua mati martir kecuali Yohanes. Ya, kalaupun mati martir itu dasarnya tetap adalah kasih. Ya, mungkin kayak di pelayanan mahasiswa ya. Ya, mahasiswa ini harus radikal gitu, harus semangat, harus militan. Ya, tapi tunggu dulu. Apa yang menjadi dasar dari itu? Haruslah kasih. Ya, dari ayat pertama sampai ayat ketiga kita jadi mengerti bahwa dasar dari setiap tindakan kita haruslah kasih. Seperti itu. Nah, di dalam teologi reform, yaitu atau Protestan, tanggapan Luther, Zwingli, Calvin, ya, mereka percaya bahwa orang yang belum lahir baru memang mampu berbuat baik. Kayak tadi ya, banyak anugerah gitu, yang banyak karunia yang bisa dilakukan. Orang yang belum lahir baru atau belum percaya kepada Kristus pun mampu sebenarnya untuk berbuat baik, tetapi itu sebatas tindakan eksternal atau kelihatan gitu, karena akarnya tetap apa? Tetap dosa. Gitu. Berbeda dengan orang yang udah percaya kepada Kristus, orang yang udah lahir baru. Ya.
mereka harusnya menempatkan kasih yang rendah hati seperti Kristus, yang menjadi dasar dari tindakannya. Dia harus sadar bahwa dirinya butuh Kristus. Ya, jadi kita sadar bahwa kita ini kan adalah orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus karena pertobatan kita kepada Kristus. Jadi kasih yang rendah hati seperti Kristus itu yang harusnya menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Ya. Dan akhirnya kita sadar bahwa apapun yang kita perbuat ini, kayak tadi kata Katekismus Heidelberg, sebenarnya kita setiap hari berbuat dosa. Gitu, tanpa kita sadari kita udah berbuat dosa, makanya kita butuh Tuhan kan. Gitu. Butuh Tuhan gitu. Jadi tetaplah ingat bahwa kasih itulah yang harusnya menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Dan sadarilah bahwa kita ini butuh Kristus setiap saat. Seperti domba yang butuh gembala. Ya, ini kemarin udah pernah disinggung. Ada disinggung sedikit sama Bang Manat. Domba yang butuh gembala. Ya. Jadi kenapa orang Kristen itu digambarkan seperti domba yang butuh gembala? Ya, gembalanya ya Kristus. Karena domba itu bodoh. Domba itu dibawa kemanapun, dia nggak tahu pulang. Gitu. Tetapi domba itu dia punya hati yang tulus. Punya hati yang mau mendengarkan gembalanya. Itu gitu hidup orang Kristen. Ya, cuma untuk kembali pulang itu kita nggak tahu. Makanya kita butuh gembala. Kita butuh Kristus, sama kayak domba itu yang butuh gembala. Ya, jadi tetap kasih itu yang menjadi dasar. Kasih yang rendah hati seperti Kristus yang harusnya menjadi dasar setiap tindakan kita. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apapun yang kamu kerjakan, jika tidak ada kasih yang menjadi dasarnya, maka semua tindakanmu atau kebaikanmu itu nggak ada gunanya. Ya, kalau nggak kasih yang menjadi dasarnya, apapun tindakanmu itu nggak berguna. Dan ingat bahwa kita mampu mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, karena kita udah dikasih oleh Tuhan, itu rohnya tinggal dalam kita, makanya kita mampu mengasihi. Dan kasih atau mengasihi itu adalah suatu cicipan surgawi. Ya, ini sengaja Abang ambil 1 Korintus 13 ini, ayat yang pertama sampai ayat ke-7 ya. Enggak terlalu Abang singgung ayat ke-8 sampai 10 karena itu terlalu eskatologi ya, terlalu akhir zaman, tetapi ayat sampai ayat ke-7 pun udah cukup bisa lah menggambarkan seperti apa kasih itu. Nah, coba kita baca sedikit lah ya. Nah, ini sedikit Abang jelaskan. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Nah, ini ayat yang tadi ya. Abang minta tolong satu orang. Siapa ini yang bisa? Olan bisa? 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Nah, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, basaro akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Oke, tadi kan di situ kan nubuat berkesudahan, tetapi kasih itu tidak berkesudahannya. Itu ada kaitannya sedikit tentang eskatologi ya, bahwa mengasihi itu adalah suatu. Kenapa Abang bilang sekarang ketika kita mampu untuk mengasihi itu pun adalah suatu cicipan surgawi. Karena apa ya? Karena Allah adalah kasih. Ya, kasih itu tidak berkesudahan. Berarti di dalam kekekalan nanti, ya yang kita lakukan apa? Ya kita menikmati kasihnya Tuhan. Gitu. Kita berada di dalam relasi mengasihi yang sempurna. Ya, berarti kemampuan kita untuk mengasihi sekarang itu adalah suatu hal yang akan kita kerjakan di dalam kekekalan. Karena di dalam ini ya, di dalam neraka orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di dalam kehidupan kekal di surga itu nggak ada kasih di sana. Ya nggak ada kasih, berarti yang ada apa? Ya kayak ini ya Matius 15 itu, ratapan, kertak gigi, amarah, benci, ya memaki, menghina dan seterusnya. Tetapi dalam kekekalan itu yang kita nikmati apa? Kasih itu sendiri. Ya kita berada dalam relasi kasih yang sempurna dan kita menikmati ya Tuhan yang adalah kasih itu. Gitu berarti kemampuan kita untuk mengasihi sekarang itu adalah sesuatu yang akan kita nikmati nanti. Berarti bersyukurlah ketika kita bisa mengasihi. Dan bersyukur juga lah ketika kita bisa menikmati kasih yang dibagikan orang lain kepada kita. Ya, dan itu makanya Abang bilang kasih itu adalah suatu cicipan surgawi. Seperti itu. Oke. Nah,
Coba kita masuk ke ayat yang keempat ya. Oke. Nah, di situ dikatakan bahwa ini kita akan coba bahas satu persatu. Kiranya kita bisa sama-sama menikmati ya, sekalipun mungkin agak panjang. Tapi sadarilah bahwa ternyata sekalipun ini sederhana, sebenarnya banyak konsep-konsep kita yang dikoreksi. Gitu. Nah, ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, jadi dikatakan bahwa kasih sebagai bagian dari buah roh ternyata memuat berbagai elemen-elemen kebijaksanaan di dalam. Ya, khusus di ayat 4 aja kan sebenarnya udah cukup luas gitu. Ya, bahwa yang pertama kasih itu sabar, yang murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, ini seperti apa gitu? Ya sabar itu tahulah ya, kalau ada orang yang membuat hal yang tidak benar ke kita, ya kita sabar, kita nggak cepat marah. Terus murah hati artinya kita mudah membagi hati kita ke orang lain. Atau tidak cemburu. Tidak cemburu ini kayak mana? Ini tidak cemburu dalam pengertian negatif ya, Dek. Ya cemburu yang negatif di sini maksudnya. Ya cemburu yang negatif itu kan yang kayak posesif, ya harus selalu bersama gitu. Kau harus bersama dengan aku gitu, atau harus aku yang menjadi pusat perhatian gitu ya. Karena di dalam Alkitab itu di Perjanjian Lama sering disebut juga Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Ya, itu dalam arti positif. Karena Tuhan di dalam Perjanjian Lama kan Tuhan yang nggak mau bangsanya atau bangsa Israel itu jatuh menyembah berhala, ya atau mendukakan hati Tuhan. Makanya Tuhan itu disebut sebagai pencemburu. Biar Tuhan umatnya itu nggak menyimpang dari Tuhan. Seperti itu. Itu maksud cemburu yang positif, tapi ini cemburu yang negatif maksudnya ya. Nah, kasih itu juga tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Itu maksudnya tidak memegahkan diri, tidak sombong artinya ya dia aja gitu. Dia merasa yang paling hebat, dia merasa yang paling berkuasa. Jadi akhirnya dia jatuh kepada tindakan yang selalu mengatur, merendahkan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau kita cermati, kira-kira perspektif Kristen sejauh apa ya? Perspektif Alkitab sejauh apa melihat berbagai tindakan ini semua? Nah, sabar. Jadi sabar itu dia bukan hanya pada momen tertentu loh. Misalnya kan kita kan kadang ini besok aku akan jumpa sama dia. Besok aku sabarlah dulu. Sabarlah dulu aku besok menghadapi dia. Itu bukan bentuk sabar yang dimaksud ya. Atau misalnya cukuplah dulu 3 kali dia berbuat kesalahan. Gitu. Cukuplah 3 kali dia berbuat kesalahan, baru nanti aku udah nggak sabar lagi aku sama dia. Pokoknya 3 kali lah batasnya, kayak gitu ya. Itu bukan konsep sabar, jadi bukan hanya pada momen tertentu, tetapi dia adalah masa yang cukup panjang, konsisten dalam jangka panjang. Kalau kita lihat kayak mana Tuhan itu kan yang memimpin perjalanan bangsa Israel ke Kanaan, itu sampai 40 tahun, atau ya melihat umatnya itu ditindas di Mesir oleh Firaun. Kayak mana Tuhan dengan panjang sabar menunggu pertobatan Firaun dan seterusnya. Ya, jadi itu cukup panjang loh ternyata. Ya. Dan kesabarannya itu pun adalah kesabaran yang tahan uji kan, seperti Yesus. Ya, ketika Yesus disalibkan, dia dicaci, dihina, diludahi, tetapi dia nggak membalas perbuatan yang sama. Malahan dia punya konsep penguasaan diri yang cukup baik. Ya, nanti mungkin tentang penguasaan diri akan ada kita bahas. Tetapi ya kasih itu seperti Kristus ya, yang punya hati yang luas gitu untuk menanggung berbagai pergumulan kita, dosa-dosa kita. Jadi tahan uji seperti Yesus. Dan dia punya relasi yang intim kepada Bapa kan. Sebelum memulai aktivitasnya, ya dia berdoa, atau bahkan dia dalam menjalani kehidupannya dia taat sampai mati di kayu salib. Seperti itu. Bahkan sampai di kayu salib pun dia taat. Nah, sabar Kristen itu ya kita bukan konsep yang ini ya, yang kayak orang stoik, yang kayak tadi melatih diri untuk mencapai keadaan netral, atau yang sabar tanpa Tuhan. Nanti tinggal tunggu waktunya itu. Nanti bisanya aku sabar ketika
aku menunggulah, nggak marah sekian lama, atau aku pura-pura melupakannya, ya pura-pura melupakan kesalahan temanku, nanti udah reda sendirinya itu. Itu bukan sabarnya kita ya. Sama kayak Asaf, Mazmur 73. Asaf itu dia jujur-jujuran ke Tuhan. Ketika dia kesal sama orang fasik, dia cerita ke Tuhan. Tuhan, orang fasik ini kok enak kali ya. Gitu, aku yang setia kayak gini, kayaknya hidupku menderita, nggak kayak mereka. Tetapi akhirnya Asaf, di samping dia marah ke Tuhan, tetapi dia mulai menyadari kayak mana pemeliharaan Tuhan sama dia, dan dia mulai akhirnya bertobat. Gitu. Ya, tetapi dari Asaf kita belajar bahwa ada kejujuran. Gitu. Ya, dia boleh kesal, gitu. Dia kesal, tetapi dia jujur di hadapan Allah. Itu Mazmur 73. Jadi dalam perspektif Kristen, kita punya konsep kesabaran yang mengembalikan kepada Tuhan. Gitu. Berbagai kejahatan yang kita alami, atau suka duka yang kita rasakan, gitu, kita kembalikan ke Tuhan. Dan kita melibatkan Tuhan gitu, di dalam setiap pergumulan kita. Dan setia di dalam pengharapan bahwa Tuhan itu sanggup mengubah keadaan yang kita alami. Gitu ya. Tuhan itu sanggup mengubah keadaan yang sedang kita alami. Makanya akhirnya kita nggak mencaci orang yang jahat ke kita, nggak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti Yesus tadi. Ya. Dan ketika kita melibatkan Tuhan, gitu, kita punya relasi yang intim dengan Dia. Kita cerita kepada Dia dan kita sabar, gitu, menunggu waktunya Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dan ini, dengan bersabar, akhirnya kita mengasihi orang lain. Ya, kita belajar mengasihi orang lain. Berarti ketika kita sabar sama orang lain, sebenarnya kita juga sedang mengasihi dia. Kita sedang melakukan tindakan kasih ke dia. Ya, dan dengan bersabar, kita juga menikmati kasih Allah yang sedang membentuk kita. Berarti waktu kita punya pergumulan, ketika kita sabar tadi ya, kita cerita ke Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam berbagai pergumulan kita. Berarti kita sedang menikmati kasih Tuhan yang sedang membentuk kita, yang sedang melatih kita. Itu makanya kita beda sama orang Stoik ya, orang Yunani, yang menganggap bahwa kesabaran itu soal melatih diri untuk mencapai keadaan netral. Misalnya, kalau keadaan di luar nggak bisa kuubah, ya ini kan berarti moodku yang sedang nggak baik gitu. Berarti aku hanya tinggal melatih pikiranku, ya bahwa nanti lupa sendirinya itu. Oh berarti emosiku yang harus kukendalikan, gitu. Tanpa ada melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu orang Stoik gitu. Ya ini hanya persoalan waktu, nanti berubah sendiri sampai keadaan netral. Gitu. Nanti semua akan baik-baik aja. Ya, jadi aku nggak perlu menunjukkan emosiku. Ya kadang-kadang kita perlu untuk cerita ke Tuhan, gitu, menyampaikan setiap amarah kita, pergumulan kita. Gitu. Itu namanya sabar. Ya. Jadi ada Tuhan yang turut terlibat di dalam berbagai kesulitan yang kita alami. Gitu. Termasuk yang nggak cuma persoalan kita, tetapi persoalan orang lain juga ya. Kita sabar gitu, sabar untuk mendengarkan mungkin ya. Gitu. Kadang-kadang kan kita terlalu mudah untuk ya di pelayanan mahasiswa juga ya. Kadang terlalu cepat untuk menasehati. Ya mungkin dia hanya pengen untuk didengar. Gitu. Jadi sabar pun atau bagian untuk mengubah orang lain dengan mengasihi orang lain, ya sabar mendengarkan. Gitu. Ya, jadi nggak ini ya, nggak langsung cepat menggebu-gebu, nggak langsung cepat marah, nggak langsung cepat untuk memberikan tanggapan tanpa terlebih dahulu mendengarkan. Ya kayak Tuhan itu loh, Tuhan itu panjang sabar mendengarkan doa-doa kita. Kita pun harus kayak gitu. Ya, sabar mendengarkan orang lain mungkin. Ya. Dan itu adalah tandanya kita juga sedang mengasihi. Oke. Nah, di ayat yang keempat itu selain sabar ada dikatakan bahwa kasih itu dia juga adalah murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini kalau Abang coba rangkum, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ini sebenarnya adalah gambaran keluasan hati. Ya. Jadi hatinya itu cukup luas menampung berbagai hal gitu. Ya. Dan
Kayak mana kita punya hati yang luas, gitu, yang sanggup menampung berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, gitu, berbagai kejahatan mungkin yang dilakukan orang lain kepada kita. Kayak mana kita sanggup menampung itu semua? Kayak mana caranya kita memiliki keluasan hati? Kayak mana? Dengan menyadari bahwa diri kita itu adalah orang yang mendapatkan anugerah. Ya, kita ini adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan sebenarnya. Dan kita sebenarnya adalah orang yang posisi yang sama gitu kan dengan orang yang berdosa itu. Dengan orang yang sedang melakukan kejahatan itu. Jadi, semakin sadar bahwa dosa kita ini besar di hadapan Allah, semakin kita sadar kita ini hina di hadapan Tuhan, semakin kita mampu menikmati anugerah pengampunan yang besar dari Tuhan. Dan semakin kita dapat ini ya, berespon akan anugerah itu dengan benar. Kayak anak yang hilang itu ya, Lukas 15. Gitu. Semakin kita sadar kita ini berdosa, semakin kita menikmati anugerah pengampunan daripada Kristus itu. Dan semakin kita mampu berespon dengan benar. Kalau kita ini sebenarnya adalah orang berdosa. Cuma balik lagi ya, Dik. Kita ini pernah Bang bilang bahwa manusia itu adalah makhluk pelupa. Gitu. Jadi sadarilah dirimu ini adalah orang berdosa. Kadang-kadang kita mudah menghina orang lain yang kayak, misalnya ya, ada jenderal gitu kan yang melakukan kejahatan. Ini jenderal nggak tahu diri. Ya, hanya mencari apa yang dia inginkan gitu. Uang lah, harta lah, perempuan lah, dan seterusnya. Tapi tunggu dulu, Dik. Jangan-jangan kalau kita di posisi yang sama kayak dia, mungkin kita akan jatuh di dalam pergumulan yang sama, kan? Jadi sadarilah bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Gitu, orang yang setiap saat melakukan dosa, kayak kata katekismus Heidelberg tadi. Jadi sadarilah kita ini sebenarnya punya dapat anugerah pengampunan yang sedemikian besar dan berharga. Gitu, dan beresponlah dengan benar atas anugerah yang sudah kita terima itu. Seperti anak yang hilang itu. Ya. Akhirnya dia dengan kerendahan hati datang kepada bapaknya. Di Lukas 15 tentang anak yang hilang. Jadi murah hati itu bukan humanis. Kadang-kadang kita anggap, oh jadi murah hati itu dia terlalu baik ya Bang. Sampai dihina-hina orang. Ya, sampai disingkirkan orang gitu, nggak dihormati. Nggak juga ya. Murah hati bukan seperti itu. Ya, tetapi seperti Yesus. Yesus itu, Tuhan kita itu dia memang memberi dirinya. Tetapi ada kalanya dia menegur orang berdosa. Ada kalanya Yesus itu dia menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi akhirnya kita nggak membiarkan diri kita dihina juga, gitu. Nggak dihargai, nggak dihormati. Gitu ya. Tetapi itu balik lagi dalam pengertian yang benar. Itu dalam porsinya kita untuk mengingatkan, untuk menegur. Jadi, dan bukan soal suka atau nggak suka juga ya, Dik. Ya ini ekspresi yang sempit kadang-kadang. Dari perspektif kita sendiri. Jadi ada kayak, ini ya, aku nggak suka Bang, pokoknya kalau melayani dalam bagian ini. Harus ini yang aku bisa. Ya itu terlalu sempit kayaknya ya. Aku sukanya pokoknya punya teman yang ya pokoknya yang bisa nerima aku inilah ya, yang mentraktir aku. Itu aku suka kayak gitu. Yang bisa liburan kemana-mana. Aku nggak suka kalau punya teman yang selalu bahas hal-hal yang rohani, gitu misalnya. Ya itu kadang-kadang itu adalah gambaran orang yang nggak punya kemurahan hati. Ya, punya standar tersendiri kan. Tetapi harusnya kita ini setia pada rencananya Tuhan. Ya, ada kalanya memang kita menegur orang lain, ada kalanya Tuhan izinkan kan untuk punya keadaan seperti ini. Ya terima itu sebagai proses yang daripada Tuhan. Tetapi ketika nanti akan kita bahas di bagian yang sama ya, nanti di akhir mungkin. Ketika ada bagian yang kurang pas ya mungkin ada masanya kita untuk menegur memang. Itu deh. Tetapi akhirnya kita punya kemurahan hati. Gitu ya. Dengan apa tadi? Dengan menyadari bahwa kita pun adalah orang berdosa. Kita ini udah dibentuk oleh Tuhan. Mungkin orang lain juga sedang diproses oleh Tuhan. Gitu ya, untuk dibentuk oleh Tuhan. Seperti itu. Itu dia murah hati. Lalu tidak cemburu. Ya cemburu ini kayak mana, Dik? Ya kayaknya ini juga sering kita alami ya. Tidak mampu bertahan jika melihat orang lain lebih bahagia dengan sesamanya.
ih enak kali lah dia udah lebih happy sekarang. Aku udah dilupakan gitu, aku udah ditinggalkan. Udah enak lah dia. Gitu. Padahal dia sebenarnya nggak terlalu layaknya mendapatkan sukacita yang sekarang ini gitu. Akunya sebenarnya lebih layak. Aku udah berkorban banyak soalnya. Dia nggak kerja apa-apa gitu, tetapi menikmati berbagai hal, gitu ya. Jadi dia nggak mampu melihat orang lain bersukacita, atau posesif mungkin, gitu. Ya, ngapain kau dekat-dekat sama dia? Jadi ini kemarin abang udah pernah cerita ya sama adik-adik. Abang punya teman satu. Inilah kita belajar dari pergumulannya. Ya, sekalipun mungkin nanti akan kita bahas sebenarnya yang abang bilang ini juga abang ditegur. Jadi abang pernah punya teman lah satu KTB, bukan KTB sih, dia satu PKK kami itu satu KTB gitu. Jadi ya, abang ketemu kan sama teman abang ini lah. Kami satu aunti itu kalau di pelayanan mahasiswa, satu bibi abang lah gitu PKK-nya. Ya abang hanya salam aja ya hari Minggu, selamat hari Minggu ya. Ya udah gitu. Setelah itu udah nggak ada komunikasi, nggak ada ngobrol. Tapi langsung ada gitu kan misalnya pacarnya. Siapa itu? Ngapain tadi salam-salam? Kayak gitu misalnya ya. Itu posesif. Yang kayak sampai akhirnya ngecek HP misalnya atau ya banyak hal lah ya. Pokoknya kau harus bersama denganku. Kau harus tahu apa yang aku lakukan. Atau misalnya kayak ini ya, kadang-kadang kita juga ngalami itu mungkin. Kok nggak pernah lagi kau lihat storyku? Apa sih hubungannya story dengan pertemanan gitu ya? Selama ini kau lihatnya storyku, kok sekarang nggak pernah? Itu posesif. Entah apa hubungannya kan antara story dengan ini ya pertemanan. Seakan-akan kita wajib untuk melihat itu, padahal kan sebenarnya enggak ya. Karena kita yang berbagi kan, itu posesif lah ya. Atau tidak tahan melihat orang lain lebih dihormati, ya lebih dihargai, lebih disayang. Itu. Jadi dalam Alkitab sebenarnya hal-hal seperti ini cukup banyak terjadi. Misalnya kayak Kain sama Habel. Ya, ketika Habel itu persembahannya lebih diterima oleh Tuhan. Jadi Kain itu udah langsung panas hatinya. Ya, dia cemburu. Atau misalnya saudara Yusuf, ketika melihat Yusuf itu lebih disayangi papanya. Akhirnya saudaranya itu pengen membunuh Yusuf. Sampai akhirnya mereka jual kan, dan dijual ke Mesir. Atau kayak Rahel sama Lea. Ya tahu ya, yang merebutkan perhatian dari Yakub. Sampai akhirnya mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan keturunan. Ya. Atau Esau sama Yakub ini berebut hak kesulungan gitu, berebut perhatian dari papanya. Dari sini bisa kita ngerti bahwa sebenarnya cemburu itu dia punya bagian yang ini ya, komunitas tersendiri gitu. Misalnya antara laki-laki dengan laki-laki lainnya, cowok dengan cowok lainnya, atau perempuan dengan perempuan lainnya. Gitu ya. Biasanya itu terjadi, oh ya, lihatlah kan dia udah lebih care sama itu. Atau dia udah lebih peduli sama si ini. Itu biasanya antara laki dengan laki lainnya atau perempuan dengan perempuan lainnya. Ya, objek yang dibenci itu biasanya sama dengan dia. Gitu. Atau nggak beda jauh dengan dia. Atau antara saudara dengan saudari. Lihatlah kayak yang di Alkitab ini kan. Lihatlah udah lebih disayang adik daripada aku. Memang kayak gitu ya orang tuaku itu. Aku nggak pernah diperhatikan. Tapi kalau adik langsung aja. Tapi aku enggak. Gitu. Entahnya aku ini anak pungut misalnya gitu ya. Itu udah contoh yang cukup ekstrim. Dan biasanya dia sesama profesi gitu. Ya. Tengoklah itu. Gitu. Mereka itu udah jualannya lebih laris daripada kita. Misalnya sesama tukang bakso dengan tukang bakso lainnya. Ya, kadang-kadang dalam pelayanan pun kayak gitu, antara koordinasi dengan koordinasi lainnya. Antara PKK dengan PKK lainnya. Tengoklah ini, adikku ini udah lebih didengarkannya PKK yang lain. Gitu. Padahal akunya yang merekomendasi mereka biar sharing, tapi kok jadi keterusan gitu. Atau kadang-kadang tanpa sengaja mungkin ya
apa ya, abang dulu pernah sih ngalamin itu. Ketika adik-adik abang mungkin foto sama PKK lain. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Dan kita nggak kebal sama keadaan ini. Dan biasanya itu juga di ruang lingkup yang sama. Ya, jadi seakan-akan kita berhak gitu, mendapatkan perlakuan spesial. Ya, makanya kita jadi cenderung posesif dan nggak mampu bertahan. Rasanya kayak disayat-sayat hati kita. Gitu. Rasanya kayak pengen marah aja gitu. Ya. Jadi sadarilah bahwa kayak mana sih obatnya ini ya? Sadarilah bahwa kamu itu dicintai oleh Yesus. Ya kadang-kadang kan kita merasa ya aku ini nggak berharga ternyata ya. Enggak, no. Itu tipuan dari si iblis gitu. Ya bahwa kamu ini adalah kekasihnya Tuhan. Gitu. Kamu dicintai oleh pribadi yang menciptakan kamu. Sadarilah bahwa kamu dicintai Yesus. Ya dan lihatlah bahwa akan selalu ada harapan baru. Akan selalu ada pengalaman baru, sukacita baru bersama orang lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, balik lagi mungkin orang yang awalnya dekat dengan kita itu ya mungkin dia sedang diproses oleh Tuhan gitu. Ya, diproses dengan orang yang sama juga yang mungkin sedang kita kasihi. Ya, jadi sadarilah dirimu pun sebenarnya nggak lepas dari prosesnya Tuhan. Gitu. Ya, ingatlah bahwa akan selalu ada sukacita baru, perjalanan baru bersama dengan orang-orang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini ada ya di Mazmur. Apa ya, abang lupa kayak mana kata-katanya. Ya, segala sesuatu itu baru gitu. Ya, akan selalu ada sukacita baru setiap harinya. Dan ingatlah bahwa kita ini sebenarnya satu tubuh. Ya, mempelai wanitanya Kristus kita dilambangkan. Kita gereja satu tubuh. Jadi ketika teman kita berbahagia, harusnya kita berbahagia. Itu tandanya kita mengasihi. Jadi. Ketika ada orang lain yang mendapatkan pertolongan mungkin, harusnya kita senang gitu. Ya ada orang yang nggak menderita ternyata ya. Itu tandanya Tuhan memelihara dia. Gitu. Tanpa sadar sebenarnya Tuhan udah banyak melakukan hal yang sama sebenarnya kepada kita, cuma kita nggak sadar. Sadarilah bahwa kita satu tubuh. Jadi kalau masih sulit juga, bertobatlah ya. Itu jangan-jangan dia udah jadi berhala. Gitu. Dia udah jadi berhala di hati kita. Dan balik lagi, kasih ini adalah buah roh. Ya, kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk bisa mengerjakan ini semua. Itu kita nggak bisa dengan kekuatan manusia sendiri gitu. Jadi ya minta bantuannya Tuhan. Gitu. Mungkin dia udah sedemikian melekatnya denganmu, gitu. Sampai akhirnya sulit untuk lepas gitu. Sampai kita berhalakan gitu. Pokoknya harus tahu kayak mana kabar dia. Abang pernah punya teman yang pokoknya kalau ya temannya itu atau pacarnya itu gitu harus tahu gitu dia lagi makan apa gitu. Nanti kau keracunan gitu. Foto itu apa yang kau makan. Gitu. Atau kau lagi di mana? Coba video call. Sampai segitunya loh, Dik. Ya, bahkan ya nanti abang ditegur sebenarnya. Nanti perhatikan ya, abang ditegur di bagian mana ketika menceritakan ini. Tapi ini untuk kita pelajari bersama ya. Abang pernah ada juga punya ya beliau inilah ya udah hamba Tuhan, udah pelayan di gereja, tetapi punya ya istri lah yang cukup posesif, sangat posesif inang itu. Jadi abang lihat, aduh kasihan kali bapak ini, kayak gitu deh. Jangan-jangan itu udah jadi berhala, pribadi itu udah jadi pribadi yang bukan Tuhan itu, dia udah jadi berhala. Ya, bertobatlah kalau kita ada di bagian itu. Oke, jadi kasih itu nggak seperti itu ya. Jadi kasih itu nggak cemburu, nggak posesif. Gitu. Dan ini adalah proses yang terus bertumbuh. Jadi ingatlah tadi berbagai hal yang udah disaranin. Bahwa kita ingin dicintai oleh Yesus. Dan selalu ada harapan baru kan, sukacita baru yang akan kita alami. Oke, tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Misalnya ingin diri menjadi pusat perhatian. Gitu. Pokoknya harus dia yang diperhatikan. Ya, jadi kadang-kadang ada itu, misalnya kayak song leader ya. Entah kenapa selalu nggak harmonis suaranya. Suaranya itu selalu lebih kuat. Ya, ingin menjadi pusat perhatian. Atau bahkan ego dominasi. Ya, ya pokoknya harus aku gitu. Harus akulah ketuanya. Harus akulah yang mimpin. Kalau aku nggak di situ nggak bisa. Gitu. Harus aku harus ngerti semuanya. Aku harus bisa menghandle semuanya. Gitu. Makanya kadang-kadang sebenarnya kita ini perlu untuk mendelegasikan ke orang lain.
Ya, jangan-jangan kita udah jatuh ke ego dominasi. Ya. Pokoknya ini harus ada di bawah kekuasaan kita semua. Gitu. Abang anak politik ya. Ya gitu keadaannya. Berebut suara gitu, hak pilih. Partai ini ya berusaha untuk mendominasi dengan cara apapun. Yang pasti kita yang menguasainya. Itu udah ego dominasi. Atau dirinya merasa menjadi Tuhan gitu. Ya, dengan melihat pencapaian diri. Lihatlah aku udah bisa semua ini gitu. Ini di masa aku sebenarnya kejayaan ini. Di masa kalian ini nggak ada. Ya itu ego dominasi. Ya, dirinya merasa menjadi Tuhan. Merasa ya dia yang mengerjakan itu bukan Tuhan. Itu padahal enggak kan. Itu pun semata-mata adalah anugerah berdasarkan penyertaan Tuhan. Jadi itu bukan kasih. Ya, jadi obatnya ya kerendahan hati. Kerendahan hati seperti apa? Ya kerendahan hati itu bukan ya kayak pencapaian diri tadi ya. Ya kadang-kadang ya kita bilang ya aku kayak akulah gitu. Aku nggak sombong gitu. Ya aku rajin menolong. Ya aku paling sabar kan. Itu bukan kerendahan hati. Ya. Tapi memang ada sih orang yang memang rendah hati dan mengatakan ini ya. Ya kayak Yesus juga bilang ya, belajarlah daripada aku karena aku rendah hati dan lemah lembut gitu ya. Tetapi untuk kita agaknya itu ini bisa jadi batu sandungan ke orang lain kan. Jadi balik lagi kerendahan hati itu bukan soal pencapaian diri, bukan soal apa yang aku bisa gitu. Tetapi kerendahan hati itu ya bersyukur dan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu dan menyadari bahwa apa yang kita bisa ini bukan karena kita bisa aja gitu, tapi ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada hikmat yang dari Tuhan. Gitu. Atau bahkan ya banyak menghabiskan waktu mengerjakan dan memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu ya kayak mana sih obatnya kerendahan hati? Obatnya tadi nggak posesif. Itu sabar kayak mana ya? Ya banyak menghabiskan waktu mengerjakan atau memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan sama aja ya, banyak menghabiskan waktu mengerjakan dan memikirkan kebutuhan orang lain. Gitu. Jadi kan kalau kita udah banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan kebutuhan orang lain, sebenarnya kan kita nggak ada waktu lagi ya untuk memikirkan diri sendiri. Gitu. Nggak ada lagi waktu untuk memikirkan ya kesenanganku apa, gitu, yang kusuka apa. Ya harusnya kayak gini, ya, nggak ada lagi waktu untuk itu. Dari sini kita mengerti bahwa ya sebenarnya dengan melakukan pekerjaan Tuhan, sebenarnya kita sedang menikmati pemeliharaan Tuhan. Gitu. Makanya Abang harapkan kan kita ayo melayani, ayo ber-PI, ayo ambil bagian dalam pelayanan sekecil apapun itu. Karena apa ya kita nggak punya waktu lagi untuk memikirkan diri sendiri. Gitu. Ya soal apa yang kusuka, gitu. Kayak mana seharusnya berdasarkan egonya kita. Gitu. Ya, jadi dengan melayani sebenarnya kita sedang dipelihara oleh Tuhan. Makanya banyaklah menghabiskan waktu melayani Tuhan. Banyaklah habiskan waktu memikirkan pelayanan Tuhan. Membantu orang lain, memikirkan orang lain. Seperti itu. Jadi bagian apapun yang sedang kita ambil itu adalah anugerah. Ya, kok senyum-senyum Gaby? Kenapa ketawa di? Ya, jadi kayak tadi, bukan berdasarkan perspektifku ya. Tetapi memang ada porsi kita untuk memberikan pertimbangan. Tetapi apakah kita sedang taat atau sedang tidak taat? Jadi kita bisa selidiki hati kita. Gitu ya. Jadi intinya kasih itu tidak memegahkan diri. Kayak mana ya kita tidak memegahkan diri, yang mengasihi dengan mengerjakan pekerjaan Tuhan, menghabiskan waktu memikirkan pekerjaan Tuhan, termasuk melayani orang lain. Oke, 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini yang Abang bilang, bahwa kasih itu kan, ini ya, Tuhan itu kan kudus, dan Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu sendiri. Berarti kasih yang sebenarnya harus membawa kita kepada kekudusan. Gitu, kepada tindakan yang benar, yang berkenan, gitu, termasuk kepada orang lain. Berarti, ya, ia melakukan tindakan yang sopan. Kasih itu sopan.
dia nggak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Dan dia sabar, ya, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi ini mencari keuntungan diri sendiri tadi udah ya, yang kayak ya pokoknya yang menguntungkan ke dia aja yang dia mau. Satu yang tidak sopan, yang ya pokoknya yang nikmat aja lah pokoknya gitu yang aku lakuin. Gitu. Padahal kasih itu adalah sopan, ya kudus dan tidak pemarah. Gitu ya, jadi dia sabar kayak tadi ya udah ya. Atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dia nggak menyimpan sampah di hatinya. Kadang-kadang ada loh, Dik. Kalian kenapa ya nggak cakapan? Mungkin ini mahasiswa ya. Kenapa kalian nggak cakapan ini sama temanmu yang itu? Wah dia curi pensilku waktu SD. Ya ampun, sekarang udah mahasiswa, itu dulu waktu SD masih diingat-ingat juga. Ya ada utangnya dulu 5.000 gitu. Kayaknya nggak relevan kayak. Itu udah berapa tahun gitu. Ya, jadi dia nggak menyimpan kesalahan orang lain, nggak pemarah. Hatinya itu ya diisi dengan kayak mana ya biar menyenangkan hati Tuhan. Jadi nggak sampah isi hatinya itu ya. Jadi dia nggak mudah untuk terbakar. Itu ya. Jadi kadang-kadang abang nggak tahu ya, abang coba sharing ke alumni yang udah berkeluarga, katanya gitu ya katanya ya inilah ya, abang sharing ke alumni yang laki-laki, katanya perempuan itu entah kenapa selalu ngingat-ngingat hal yang salah-salah itu yang udah lama diingat-ingat, akhirnya bertengkar. Ya, jadi kita pelan-pelan diproses lah ya di situ ya. Jadi belajar nggak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Nanti ini akan kita pelajari lagi. Nah, kayak mana sih caranya ya? Biar akhirnya kita ya mulailah melakukan hal yang sopan, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kayak mana caranya kita nggak memikirkan diri kita aja, kepentingan kita aja. Kayak mana caranya kita nggak pemarah dan nggak ya ini mengingat-ingat kesalahan orang lain. Balik lagi, memang ini adalah kasih dan kasih itu bertumbuh ya. Memang itu adalah juga pekerjaan Roh Kudus dan itu bertumbuh. Nggak ada orang yang langsung sempurna. Nah, jadi mulailah kita perlu untuk belajar. Kita perlu untuk sensitif pada perasaan orang lain. Sensitif kepada perasaan orang lain. Jadi kalau misalnya ada ini PKK-nya gitu. Mau nggak melayani di sini? Ya mulailah dipikirkan, kayak mana ya perasaan PKK-ku kalau aku tolak. Padahal kan hal pelayanan sederhananya itu. Kayak mana ya perasaan abang itu kalau aku tolak, aku nggak mau. Atau mungkin ke ini ya, ke orang tua kita atau ke teman-teman kita. Kayak mana perasaan mereka kalau kita melakukan tindakan ini? Mereka senang nggak ya? Atau mereka tersakiti nggak ya? Ya itu juga suatu hal yang ini ya, memacu kita untuk bertindak sopan. Kalau aku berkata ini gitu, aku menghina dia di depan umum, kira-kira kayak mana ya perasaan dia? Jadi kita belajar untuk sensitif pada perasaan orang lain. Dan sampai akhirnya ya kayak Kristus itu ya. Ya memang ada loh, dia mempertimbangkan setiap orang. Ya, nggak semua orang dia tegur dengan cara yang sama. Ya, tetapi dengan bijaksana akhirnya Kristus coba untuk ini ya, membagi berbagai hal yang dia katakan. Untuk orang yang ini ya cocoknya ngomong kayak gini. Dan memang kasih itu bertumbuh. Misalnya untuk anak-anak, misalnya untuk anak PAUD, tentu cara kita ngomong kan nggak bisa sama ya dengan orang dewasa. Nanti dia akan kesulitan untuk memahaminya. Ya, jadi balik lagi kita perlu punya pengertian akan orang lain juga. Orang ini ya yang belum pernah sama sekali gimana ya? Ya itulah kira-kira. Atau orang ini yang nggak paham soal pelayanan mahasiswa atau baru pengen gabung. Kira-kira bagus nggak ya kalau kita sharing berbagai pergumulan yang kita alami di pelayanan mahasiswa. Gitu ya. Jadi kita perlu sensitif pada perasaan orang lain. Dengan apa? Dengan memahami orang lain. Tetapi yang paling utama adalah sensitif pada perasaannya Tuhan. Jadi kira-kira kalau kita lakuin ini, Tuhan senang nggak ya? Tuhan itu bakalan marah nggak ya kalau kita lakuin ini?
Cuma kan itu tadi, kita kan memang kadang percaya Tuhan itu ada, tetapi seringkali dalam realitanya yang kita lakuin, Tuhan itu sebenarnya abstrak. Nggak betul-betul pribadi yang memperhatikan kita setiap saat. Seringkali yang kita pahami kayak gitu, padahal Tuhan itu ya real, gitu. Dia memperhatikan setiap tindakan kita. Gitu ya. Jadi perlu untuk sensitif pada perasaannya Tuhan. Gitu. Jadi perasaan Tuhan yang diperhatikan terutama. Ya, atau jangan-jangan kita udah mendukakan hati Tuhan. Jadi perlu untuk peka ya, belajar untuk peka pada perasaannya Tuhan. Terlebih pada perasaannya Tuhan. Oke, terkait pemarah ya. Ya, ini punya hati yang mau mengerti kesulitan orang lain. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk tahu kayak mana ya kesulitannya dia. Apa mungkin banyak hal yang sedang dia alamin gitu ya. Yang menyusahkan dia saat itu. Sehingga kami nggak dapat untuk berinteraksi, untuk ngobrol. Gitu. Atau mungkin dia sedang sibuk. Itu sedang banyak hal yang sedang dia kerjakan. Jadi ya inilah punya hati yang mau mengerti kesulitan orang lain. Lalu tidak menyimpan kesalahan orang dengan menyadari bahwa diri kita sudah diampuni. Ya, sadari bahwa kita ini pun adalah orang yang sama, gitu, sama menjijikkan dengan orang lain, sama berdosa dengan orang lain, dan kita ini ya pure udah diampuni oleh Tuhan. Gitu ya, Tuhan itu memang sekalipun dia nggak lupa, tetapi nggak diingat-ingat lagi kan, berbagai kesalahan yang udah kita alami. Malahan kita secara leluasa diizinkan datang kepada Tuhan. Ya, jadi ya mulailah untuk mengerti ya kesulitan orang lain. Mulai untuk mengerti bahwa kita ini adalah orang berdosa yang udah diampuni, yang udah ditebus oleh Kristus. Jadi setia di dalam kasih yang bertumbuh itu. Oke? Nah, itu dia di ayat yang kelima. Di ayat yang keenam, kasih itu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, berarti dia bersukacita karena keadilan. Jadi di sini ada dua hal yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari. Ya, kasih itu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dari sini kita mengerti bahwa kenapa kita bisa bersukacita karena keadilan. Ya, kenapa kita bersukacita karena kebenaran? Ya tidak, kan di sini kan 1 Korintus 13 ayat ini, ayat 6 ini, ayat 6 ini kan? Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Berarti kasih itu membuat kita bersukacita. Ya, karena apa? Karena kebenaran. Kenapa ya kita bersukacita karena kebenaran? Kenapa kita bisa bersukacita karena kebenaran itu? Itu ada di Yohanes 8 ayat 32. The truth will set you free. Itu bicara tentang Yesus ya, Yohanes 8 ini. The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terus dikatakan lagi di Yohanes 14 ayat 6, kebenaran itu adalah Yesus. Ya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus adalah kebenaran itu. Kenapa kebenaran itu, ya, kasih itu atau kebenaran itu membuat kita bersukacita? Ya karena kita ada di dalam kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu yang udah memerdekakan kita. Jadi kita bersukacita karena kebebasan itu, karena kemerdekaan itu. Karena kita ada di dalam Tuhan. Makanya kita bersukacita, makanya kita berbahagia. Gitu. Ya. Jadi kasih itu membuat kita bersukacita karena kita ada di dalam kebenaran. Ini kayak kata Zwingli ya. Zwingli itu reformator yang bilang, ya kebenaran itu membuat kita berbahagia. Kenapa? Ya karena kita udah ada di dalam Tuhan. Gitu. Dan ketika kita ada di dalam Tuhan, kita jadi merdeka. Kita nggak terikat lagi sama dosa. Ya, waktu kita terikat sama dosa ini kan sangat menyiksa sebenarnya. Ya kayak mana orang yang udah terikat sama dosa gitu, pengen lepas tetapi dia terikat, dia terpenjara, terkungkung gitu ya. Ya pasti nggak ada sukacita di dalamnya. Tetapi kamu ini adalah orang merdeka di dalam Tuhan.
ya harusnya kamu bersukacita. Kamu bebas melakukan apapun di dalam Tuhan. Ya tentu tindakan dengan ini atribut yang benar, atribut yang kudus. Gitu. Nah, kenapa kita bersukacita? Karena kita udah merdeka, kita ada di dalam Tuhan. Karena orang yang terkungkung, orang yang terpenjara itu nggak bersukacita. Orang yang udah diperbudak dosa itu, dia tidak bersukacita. Ya cuma seringkali ya, iblis atau setan itu menipu dengan bilang bahwa kebenaran itu akan mengikatmu. Dengan kamu ada di dalam Tuhan, sebenarnya kamu terikat loh. Itu omongannya iblis ya. Itu bukan omongannya Tuhan. Karena Tuhan itu bilang, the truth will set you free. Ya, kebenaran itu akan membuat kamu merdeka. Dan Yesus itu adalah kebenaran yang membuat kita merdeka. Ketika kamu tinggal di dalam Kristus, ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, harusnya kamu bergembira. Sama aja, dengan kamu melayani Tuhan, seharusnya kamu berbahagia. Gitu deh. Cuma seringkali, nggak mau aku melayani Tuhan, karena nanti terikat aku. Terlalu banyak komitmen yang harus diambil. Nah ini ya, ini dia punya konsep yang salah soal kemerdekaan, soal kebebasan. Gitu. Ya, dia menganggap bahwa dengan setia melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang membuat dia merdeka, tetapi membuat dia terikat. Waduh, ini konsep yang salah ya, Dik. Gitu. Ya, kita perlu bertobat untuk itu. Ya, kita udah menganggap bahwa Tuhan itu telah mengikat kita, kan? Udah menyiksa kita. Ya, kita perlu hati-hati untuk itu. Ya, karena apa? Ya, karena Kristus itu memerdekakan kamu. Ketika dia tinggal dalam kamu, ya kamu merdeka, kamu bersukacita. Oke, perspektif Kristen melihat bahwa ya kita bebas ketika kita berada di dalam Tuhan. Ya, ketika kamu berada di dalam kasih itu sendiri, itu kebebasan. Ketika kamu berada di dalam Tuhan, mengerjakan pelayanan Dia, atau melayani Dia, itu adalah suatu kebebasan, suatu kemerdekaan, dan suatu sukacita. Karena itu tandanya kamu tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kamu tidak lagi diikat oleh keinginan yang sempit itu. Ya, ya kadang-kadang kita ini loh, kalau punya konsep yang salah kan masih terikat sama dosa. Ya Bang pernah cerita kan kayak mana orang yang terikat sama dosa. Gitu. Ya pengen lepas tetapi ya terus jatuh ke hal yang sama dan itu sangat membuat dia menderita. Nah, dan ya perspektif Kristen itu dia menawarkan kebebasan ya di dalam kasih tadi ya. Dia menawarkan kebebasan yang sebenarnya jauh melebihi dunia sekuler gitu, melebihi hikmat dunia ini. Karena kalau hikmat dunia ini pun misalnya kan kayak etika Immanuel Kant misalnya, etika deontologi Immanuel Kant. Immanuel Kant aja dia bisa memahami apa itu merdeka. Apa itu bebas. Kalau menurut deontologi Immanuel Kant dia bilang ya ketika aku taat sama aturan sebenarnya aku sedang bebas. Itu kata dia. Kan aja bisa punya konsep yang baik seperti itu. Ketika aku taat sama aturan, sebenarnya aku sedang merdeka. Makanya Immanuel Kant itu kan, dia punya konsep yang namanya maksim. Jadi dia buat aturan-aturan tersendiri. Jadi sampai orang itu kenal Immanuel Kant. Kapan makan dia teratur. Jam 8 makan ya jam 8 makan. Itu jam 9 harus belajar ya jam 9. Kadang-kadang dia dianggap lebih taat daripada jam dinding. Karena kapan jam di Jerman itu, di Königsberg itu, ini berdentang misalnya jam 12, dia udah ada di tengah-tengah halaman itu, dan orang lain menyaksikan itu. Itu dia lewat dari kampusnya untuk sampai ke rumah. Saking taatnya. Itu disebut sebagai etika deontologi Immanuel Kant. Ya, maksudnya sederhananya kayak gitu. Aku bebas ketika aku taat sama aturan. Itu ketika aku mengerjakan aturan, aku bersukacita. Gitu. Bayangkan, dunia ini aja bisa punya pemahaman seperti itu, apalagi orang Kristen ya. Yang dasarnya adalah kasih itu. Yang dasarnya adalah cinta yang daripada Kristus itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu nggak lebih taat daripada ini, daripada ahli Farisi dan orang Taurat, celakalah kamu.
Karena seharusnya kamu itu lebih taat dari mereka. Karena apa? Karena dasarnya itu ya kasih itu, sukacita itu. Seperti itu. Ya. Nah, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ini tadi ya, di samping kita belajar bahwa kasih itu membuat kita bersukacita karena kita tinggal dalam kebenaran, ya, dan kebenaran itu adalah Kristus. Dan ketika kita tinggal dalam Kristus, kita taat pada aturan, kita makin bersukacita untuk mengerjakan itu. Karena kasih yang menjadi dasar itu semua, dan kita dimampukan Roh Kudus mengerjakan itu. Itu yang pertama maknanya. Lalu yang kedua, ayat ini juga bicara soal perjuangan menyatakan kebenaran. Kasih itu menyatakan kebenaran, bukan over humanis. Yang anggap kayak, udahlah baik-baik aja. Gitu. Misalnya kawan kita ya, oh dia kan udah menderita. Gitu. Dia saking depresinya, ya udah dengarkan aja. Gitu. Dengarkan aja. Sampai dia sayat-sayat tangannya pun saking depresinya, udah perhatikan aja, dia hanya butuh didengar. Nggak kayak gitu ya. Tetapi kasih itu menyatakan kebenaran. Jadi kalau ada hal yang benar untuk disampaikan, ya dinyatakan. Itu balik lagi ya, cuma kita tadi ada kayak sensitif pada perasaan orang lain, terlebih kepada perasaannya Tuhan. Perhatikan kalau memang Tuhan, kalau kita rasa memang Tuhan kayaknya perlu ini untuk ditegur, gitu ya. Silakan untuk ditegur. Ya. Kalau dia udah selalu berkubang misalnya sama dosa, dia nggak mau udah diingatkan pun, tetap masih berkubang sama dosa, ya udah tegur. Jadi kasih itu pun menyatakan kebenaran. Itu nggak terlalu humanis dia. Ya udahlah, kayak mana baiknya lah. Ya udah aku aja yang ngerjakan ini semua. Kadang-kadang nggak kayak gitu juga ya. Tetapi kadang-kadang ya kita bisa belajar untuk ini ditolong dan menolong orang lain. Tetapi ya bersukacita menyatakan kebenaran. Ketika ada orang yang nggak mengerjakan bagiannya, ya nyatakan kebenaran. Oke, terakhir. Ini cukup jarang dibahas ya, tetapi maknanya cukup tajam. Abang juga diingatkan di sini. Ya, 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini mengharapkan segala sesuatu dua ya? Abang salah ketik kayaknya. Oke, yang pertama, ia menutupi segala sesuatu. Balik tadi, ini bukan soal menutupi dosa. Ya, tadi kan ada ya kayak ini ya, menyatakan kebenaran. Ya, kita apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat. Jadi kasih itu bukan menutupi dosa ya. Kayak udahlah nggak usah lagi diungkap-ungkap dosanya, atau nggak usah lagi kita bertobat di hadapan Tuhan gitu. Kan udah ada kasih. Gitu. Ya justru kita perlu menyatakan kebenaran apa adanya kita di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat. Tapi maknanya di sini apa ya, Dik? Ia menutupi segala sesuatu. Jadi, ini pernah Abang bagikan ya di FISIP ya. Kasih yang lebih besar dari penolakan dunia, ya, dan tidak tertarik melihat atau fokus pada kejahatan, tetapi tertarik melihat hal indah atau kasih itu sendiri di dalam suatu perkara. Ya. Sederhananya dia suka membicarakan atau melihat kebaikan daripada kejahatan. Ini tadi Abang udah ditegur ya, tapi tadi kan hanya ngasih contoh. Ya, dia suka membicarakan kebaikan daripada kejahatan. Tetapi bukan berarti dia nggak tahu kejahatan itu sendiri. Dia tahu. Dia tahu ada dosa yang perlu pertobatan. Tetapi kasih yang menutupi segala sesuatu, itu kayak kita melihat sisi baiknya. Di samping kita sadar ada hal yang perlu untuk ini ya, hal yang perlu dibawakan kepada Tuhan untuk pertobatan. Ini kemarin Abang kasih contoh misalnya kayak mana anak-anak yang menderita itu, yang menderita AIDS kemarin Abang bagikan ini, yang kayak mana ya hidup mereka gitu. Sekalipun dunia ini menolak mereka kan, ya mereka tinggal nunggu waktu untuk mati misalnya, untuk selesai hidupnya di dunia ini. Tetapi waktu Abang di sana berinteraksi dengan mereka, mereka bernyanyi, menyampaikan pujian yang indah untuk Tuhan. Kayak gitu kasih itu. Ya, sekalipun dunia ini menolak, tetapi
yang menjadi perhatian adalah kasih itu sendiri. Itu kasih yang lebih besar daripada penolakan dunia. Jadi kita fokus memperhatikan hal yang indah atau kasih itu sendiri. Seperti itu. Ia menutupi segala sesuatu. Kita lebih melihat hal baik di dalamnya. Dan bukan berarti kita tidak tahu hal buruknya. Ya, ia menutupi segala sesuatu. Seperti itu. Jadi dia tetap memberikan yang terbaik sekalipun ditolak. Sekalipun nggak dihargai misalnya. Tetapi yang menjadi fokusnya adalah kasih itu sendiri. Perbuatan baik itu sendiri. Seperti itu. Makanya ya kejahatan itu nggak menjadi fokus lagi, tetapi kasih itu sendiri. Seperti itu ya, Dik. Nah, ini ya, percaya segala sesuatu. Kasih itu dia percaya segala sesuatu. Nah, ini kalau abang kasih ini ya, kasih itu kan kita bisa mengasihi. Itu paling nggak ada ke 3 bagian ya. Kita bisa mengasihi ke atas, gitu ya, ke Tuhan misalnya, ke orang tua, atau ke sesama, atau ke bawah misalnya. Ya kadang-kadang kita dengan mudah lah mengasihi sesama, mengasihi orang lain yang lebih tua dari kita, ya mungkin kita lebih mudah mengasihinya. Tetapi kayak mana kalau kita mengasihi ke bawah ya, ke orang yang lebih hina dari kita, ya ke orang yang mungkin nggak menghargai kita gitu. Misalnya kayak Yesus. Yesus itu dia, Tuhan kita itu, dia mengasihi kita ke bawah. Jadi dia ini ya, percaya segala sesuatu. Ya dia percaya kepada ininya, kepada para muridnya. Bukan berarti dia nggak bisa ditipu kan. Ya memang, ya Yesus dalam arti bukan ini ya. Dia tahu bahwa murid-muridnya itu berbohong gitu. Tetapi ada masa di mana dia ini ya mengizinkan hal itu terjadi gitu. Jadi bukan berarti orang yang dikasih itu nggak bisa dibodoh-bodohi. Kadang-kadang kita bisa seperti itu memang. Seperti itu ya. Itu saking tulusnya kan untuk mengasihi. Dan Kristus itu dia mengasihi ke bawah, ke pihak yang memang sulit untuk dikasihi. Dan dia percaya kepada para muridnya. Ya. Jadi ini, Dik. Ini ada satu bijaksana di sini. Lebih baiknya sebenarnya kita percaya sama orang itu daripada langsung paranoia atau berprasangka buruk langsung ya. Lebih baik, itu kasih ya. Kasih itu kadang-kadang kita lebih baik langsung percaya aja daripada berpikir yang enggak-enggak. Ya kadang kita bisa khawatir pada realita yang seringkali tidak terjadi kan. Ini gambaran yang tidak berbahagia. Ini gambaran orang yang menderita. Karena apa, Dik? Ya seandainya pun hal buruk terjadi, paling enggak sebelum hal buruk itu terjadi, kamu udah bersuka cita. Ya karena kamu percaya kan. Daripada di awal kita udah berprasangka buruk, dan nggak terjadi juga sebenarnya. Ya kita udah menderita. Ya kalaupun terjadi ya, kita udah double ininya, penderitaannya. Jadi lebih bagusnya di awal itu kita percaya segala sesuatu, itu kasih. Sekalipun mungkin dibohongi Bang nanti, ya mungkin aja gitu, tetapi bagianmu adalah untuk percaya. Ya mungkin kayak ya apa yang ya nanti ada bagiannya. Kasih itu juga mengharapkan segala sesuatu. Ya, tetapi bagian untuk percaya ini ya kayak Yesus itu. Ya. Abang rasa Kristus itu dia percaya kepada para murid. Dia ngasih bagiannya para murid untuk melayani. Jadi bagian untuk percaya ini perlu ada di dalam hati kita. Jangan langsung berprasangka buruk. Itu nggak baik karena kita udah ini ya, udah menderita di awal sebenarnya ya. Kayak yang tadi misalnya. Yang nggak di save dia ya kontakku ini misalnya. Kok nggak pernah story dia kulihat ya? Atau selama ini dilihatnya storyku, tapi kenapa ya kok nggak pernah lagi? Yang marahnya dia sama aku, padahal nggak adanya apa-apa terjadi. Kayak gini, Dik. Ini seringkali prasangka-prasangka buruk ini udah ada duluan di kita. Ini bukan kasih ya. Gitu. Karena kita udah double penderitaan di situ. Masih berpikir aja udah menderita. Gitu. Apalagi nanti ya keadaannya memang betul-betul mengecewakan ya kita udah double. Gitu. Ya, jadi lebih bagusnya sebenarnya percaya. Gitu. Tetapi bukan akhirnya ya. Kalau ada ketidaktaatan ya perlu untuk dinyatakan.
Kayak tadi kasih itu pun dia menyatakan kebenaran. Oke, dia percaya segala sesuatu. Lalu yang kedua, mengharapkan segala sesuatu. Ya, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Ini kayak mana, Bang? Kasih yang mengharapkan segala sesuatu. Jadi gini, Di. Abang kasih contoh lah ya. Ini memang mungkin agak ini contohnya. Ya. Misalnya kita mengasihi seseorang. Kita mungkin mencintai seseorang. Sampai pada akhirnya kita ya berharap, gitu kan? Kita berharap pada orang itu. Nah, pada saat kita berharap, kita jadi mengasihi kan, Di? Kita mengasihi. Kapan kita tidak mengasihi? Pada saat nggak ada lagi harapan. Ya udahlah, nggak ada lagi harapan. Udah cuek aja lah sama dia. Tengok lah, dia udah bahagia itu sama orang lain. Udah lah, kita tusuk aja dia sampai mati. Bisa loh kayak gitu. Pada saat apa? Pada saat nggak ada lagi harapan. Akhirnya kita cuek. Akhirnya kita membenci orang itu. Dan bahkan kalau bisa sampai kita lukai orang itu. Karena apa? Karena nggak ada lagi harapan. Aku hanya akan jadi penonton di dalam ini ya, di dalam keadaan ini. Abang pernah ada baca satu berita. Ini terjadi di inilah ya, di luar negeri tentang ya, hubungan ini lah, hubungan suami istri. Gitu. Jadi ini si suami dia kedapatan selingkuh gitu kan. Lalu si perempuan akhirnya dengan marah dia panggil suaminya itu keluar dan akhirnya dia tabrak loh pakai mobil dia tabrak pakai mobil dan akhirnya setelah si laki-laki itu meninggal akhirnya dia nangis-nangis gitu. Dia nangis-nangis. Dan padahal dia sebenarnya masih mengasihi orang itu. Ya, dia udah terbakar sama amarah. Gitu, ya. Jadi dia berada jatuh pada posisi yang tidak lagi ada pengharapan. Gitu. Udah nggak ada lagi pengharapan. Ya udahlah. Cuek aja lah aku sama dia. Kalau perlu, kusingkirkan lagi. Atau kalau perlu, kutusuk dia sampai mati. Itu bukan kasih. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk berada pada pengharapan. Kasih itu mengharapkan yang baik. Kalaupun nggak terjadi kayak mana bang? Ya aku yang akan ini. Kalau nggak terjadi ya udah. Kenapa rupanya? Gitu ya. Jadi kasih itu dia mengharapkan segala sesuatu. Kenapa Karena ya kita berada pada pengharapan yang benar, ya, pengharapan pada ini ya yang dari Tuhan, gitu kan kehidupan kekal di dalam Kristus. Itu kita setia di dalam pengharapan itu kasih. Sampai pada akhirnya ketika kita mengharapkan, ya kan kita berharap akan mendapatkan, kita kan biasanya akan lebih ini ya, lebih bersukacita, lebih mau mengasihi. Ya nggak apa-apa berada di dalam pengertian itu. Jadi sebenarnya kan kalau dipikir-pikir sama juga kayak kebenaran tadi. Kasih itu ini ya, dia percaya segala sesuatu. Hampir sama kayak pengharapan ini. Orang yang berpengharapan, sekalipun salah pengharapannya, itu masih jauh lebih baik sebenarnya daripada tidak lagi memiliki pengharapan. Orang yang berpengharapan, sekalipun salah pengharapannya itu masih jauh lebih baik daripada tidak memiliki pengharapan. Misalnya kayak gini, kalau adik-adik pernah nonton film The Pianist, pernah ya? The Pianist itu tahun 2000-an, aku lupa tahun berapa, pasti tahun 2000-an. Ini cerita tentang seorang Yahudi yang terpisah dari keluarganya. Dia seorang Yahudi, terpisah dari keluarganya, dia pandai main piano. Lalu terjadilah peperangan yang dialami di Jerman waktu itu di masa Adolf Hitler, ya kan. Lalu akhirnya orang ini atau pianis ini dia punya pengharapan untuk bisa terbebas lah dari penjajahan ini sampai akhirnya dia sembunyi, dia di tengah-tengah pengajaran dia lari, dia sembunyi dari pengajaran tentara gitu kan karena ya di masa Nazi Jerman itu kan orang Yahudi itu kalau bisa ditangkap semua dan dibakar gitu, diracun gitu, di Holocaust gitu, diracun. Tetapi orang ini ya pria ini dia punya pengharapan gitu. Aku pengen setia di dalam ini ya, dalam keadaan ini untuk bisa hidup biar aku ketemu dengan keluargaku, biar aku ketemu lagi dengan sanak saudariku.
Itu pengharapan. Dan sampai akhirnya ya dia selamat loh. Sampai akhirnya kan Hitler itu kalah dan rumahnya itu hancur semua. Ya memang udah nggak ada lagi kan, keluarganya nggak ada lagi, saudara-saudarinya nggak ada lagi, udah hancur semua. Tetapi dia tetap hidup. Karena apa? Karena dia punya pengharapan. Jadi sebenarnya berharap itu masih jauh lebih baik daripada tidak punya pengharapan sekali, daripada nggak punya pengharapan sama sekali. Seperti itu ya. Dan dengan berharap itu sebenarnya kita sedang mengasihi. Pengharapan itu adalah kasih. Seperti itu. Ya, ini hampir sama kayak yang di awal tadi. Yang dia percaya segala sesuatu. Ya, kayak yang dibilang Paulus ya. Dia memikirkan hal yang baik, hal yang indah, hal yang sedap untuk didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Sama juga kayak pengharapan. Oke, karena kalau orang nggak ada pengharapan, biasanya yaitu dia jadi sempit pemikiran, dia jadi membenci dan melukai. Oke, terakhir, kasih itu dia sabar menanggung segala sesuatu. Ya, dia punya keluasan hati seperti Kristus. Ya, lihatlah penderitaan Kristus itu. Ya, hidupnya berkenan kepada Bapa. Ya, dia disalibkan menanggung dosa-dosa kita. Ini kemarin udah pernah Abang bahas ya, pengisian divisi, pengisian pelayan acara. Jadi Kristus itu kan ini di bukunya ini ya, The Gospel for Real Life, Jerry Bridges yang nulis. Jadi dia bilang sebenarnya penderitaan Kristus itu ada dua. Yang pertama dia menanggung dosa kita di kayu salib. Ya dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun orang udah menghina dia, itu merajam dia atau bahkan meludahi dia, tetapi Kristus itu ya dia taat di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Itu penderitaan Kristus yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai manusia pun Kristus itu juga punya penderitaan. Ya, punya hidup yang berkenan kepada Bapa. Hidup yang taat mengerjakan Taurat itu kan nggak mudah. Tetapi Kristus menaati itu semua. Kristus sabar menanggung itu semua. Ya, dan dia nggak pernah gitu, menghina balik orang lain yang menyakiti dia. Tetapi dia panjang sabar. Dan dia disalibkan untuk abang dan untuk kalian juga. Seperti itu. Makanya di kayu salib itu kelihatanlah dengan jelas bagaimana kejahatan manusia. Ya, demikian hinanya akhirnya Kristus diperlakukan. Sebenarnya itu menggambarkan manusia yang sedang melukai hati Tuhan. Semua kita. Kayak Katekismus Heidelberg. Kita ini nggak tahu sebenarnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tanpa pertolongan Kristus, tanpa bantuan Roh Kudus itu kita orang yang hanya tahu melukai Tuhan. Dan Kristus itu sudah menanggung dosa kita, kayak yang kita baca tadi. Dan kita ini sebenarnya membuat kesalahan itu kepada pribadi yang tertinggi. Itu sebabnya kita layak mendapatkan hukuman yang tertinggi. Dan nggak ada ciptaan apapun yang bisa menanggung dosa kita, selain daripada Tuhan itu sendiri. Akhirnya dia mati di kayu salib. Untukmu dan untuk abang juga. Ya, dan Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Ya, itu yang bisa abang sampaikan. Kita nggak sampai ke tadi udah abang singgung ya, ayat 8 ya. Ayat 8 sampai ayat ke-12 tadi, atau 13. Itu soal eskatologi ya, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Yaitu yang akan kita nikmati di dalam kekekalan. Seperti itu. Oke? Jadi kalau seandainya perlu, mungkin bisa ditonton lagi. Oke, karena banyak konsep-konsep tadi ya. Oke, Dik, itu yang bisa Abang sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Abang kasih waktu sebelum kita ke pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Dik, ada yang mau ditanya? Kenapa Holland ketawa? Apa, Dik? Apa yang lucu yang mau dibagikan? Nengok bunga, Bang. Oh, iya. Ya, kasih itu memang perhatian ya.
dia percaya segala sesuatu. Oke, ada Dik yang mau ditanya? Atau yang mau dikasih ini? Hal yang berbeda mungkin? Ada? Jadi itu ya, tadi, oh ini Abang akhir ya, biar nanti singkat deh.